Masya Allah antusias. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Kang Rian Survivor. Saya dari Kota Madinah Al Munawwaroh mau memberikan informasi ya. Yang biasanya informasi ini soal kebahagiaan, kesenangan ya, bekerja di Arab Saudi atau informasi yang lain yang positif ya. Tapi kali ini saya mau menginformasikan sesuatu hal yang menyedihkan ya, hal yang sedih bukan menyedihkan, karena pada kesempatan ini saya mau menjelaskan tentang kenapa para jamaah umroh yang kemarin selesai menjalankan ibadah umroh dari Arab Saudi ini pas pulang sebagian orang mungkin lebih dari 50% dari grup yang saya tengok itu terpapar COVID-19 ya. Setelah beberapa hari saya selalu memikirkan kok bisa ya para jamaah ini terkena atau terpapar COVID-19 walaupun dengan gejala yang sangat ringan ya. Karena pada kali ini atau pandemi ini yang gelombang ketiga ini tidak terlalu gejalanya tidak terlalu signifikan ya, terlihat nggak terlalu gejala, pokoknya tidak terlalu berat ya, ringan, bahkan tidak ada keluhan. Kalau mungkin sekedar serak atau batuk kering atau segala macam, kalau sehabis umroh itu udah biasa ya. Setiap jamaah kalau habis menjalankan ibadah umroh biasanya terkena radang tenggorokan ya. Karena di sini itu suhu udaranya, cuaca termasuk itu berbeda dengan yang di Indonesia. Jadi ada pergantian cuaca ya. Jadi setiap para jamaah, walaupun sebelum masa pandemi ini banyak jamaah yang demikian ya, punya masalah di kesehatan setelah pergi umroh dan selesai menjalankannya. Pada kali ini saya mau menjelaskan ya, karena pas kemarin itu saya tengok 2 hari setelah masa karantina di Kota Madinah Al Munawwaroh itu semua pada sehat ya, alhamdulillah. Cuman pas setelah sudah pulang ke Indonesia dan setelah turunnya dari pesawat di bandara itu ada tes PCR sebelum masuk karantina ya, karena itu adalah rules atau peraturan pemerintah Indonesia bagi siapa saja yang sehabis bepergian atau pulang dari negara orang itu harus di PCR agar pas karantina terdeteksi siapa saja yang terpapar atau terinfeksi virus corona ya. Untuk gelombang kali ini yang ketiga itu termasuk Omicron, walaupun tidak kentara dalam gejalanya, cuman karena sangat cepat dalam penularannya, makanya setiap orang harus wajib tes PCR pas turun dari pesawat ya. Jadi setelah beberapa hari saya sudah memikirkan apa saja yang harus perhatikan ya waktu di Arab Saudi setelah datang dan karantina ya. Ini adalah poin-poin yang menurut saya sangat perlu diperhatikan sekali ketika menjalankan ibadah umroh bagi para jamaah ataupun leader ya. Ini bisa juga untuk kajian ulang pemerintah Indonesia agar dalam memberikan sebuah peraturan ya, dalam memberikan kebebasan menjalankan ibadah umroh itu harus diperhatikan lagi ya, karena banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan ya, dari hal kecil ataupun besar ya, termasuk masalah PCR, karantina dan sebagainya.
Pas waktu saya menengok jamaah yang datang pada tanggal 5 atau 3 mulai 5 itu banyak yang datang ya, dari kampung saya dan juga dari travel yang biasa guru saya itu berangkatin jamaah ya. Itu satu hotel atau berdampingan biasanya. Ini yang perlu diperhatikan adalah pas waktu datang karantina di Jakarta ya, para jamaah itu sebenarnya sudah memenuhi standar ya, standar protokol kesehatan dari pemerintah pemerintah Indonesia itu sendiri. Sebelum berangkat itu dikarantina sekitar 1 atau 2 hari ya, sebelum berangkat itu tes PCR atau segala macam, itu termasuk hal yang bagus. Kemudian pas waktu datang juga di Arab Saudi langsung dijemput oleh bus travel langsung menuju ke hotel tertentu ya, yang rekomendasikan oleh pemerintah Arab Saudi gitu. Jadi langsung masuk hotel di karantina ya. Hotel yang di karantina itu kemarin memang menurut saya itu memenuhi protokol ya kesehatan. Selama 4-5 hari itu menunggu hasil tes PCR yang kedua, baru para jamaah diperbolehkan menjalankan aktivitas di Arab Saudi, khususnya di kota Madinah ini ya. Setelah karantina selesai, PCR-nya juga negatif semua, baru dilepas untuk bisa menjalankan kegiatan di Madinah, termasuk menjalankan ibadah sholat di Masjid Nabawi ya, dengan cara tertentu, yaitu dengan tanda gelang di sini dan apalagi pas kemarin itu kalung ya, kalung itu yang dari hotel. Kemudian pas saya lihat itu sudah memenuhi standar ya, namun ada hal lain yang perlu diperhatikan oleh leader atau jamaah, baik jamaah leader ataupun pemerintah mesti tahu, yaitu PCR 1 dan kedua itu sudah bagus. Karena itu karantina tidak bisa pergi kemana-mana terkecuali di dalam hotel itu sendiri ya. Kebutuhan makan tercukupin, karena setiap waktunya makan dianterin makanan masing-masing kamar. Kemudian kalaupun ada kekurangan sesuatu yang mendesak mendadak, jajan atau lapar sedikit, ada warung atau bagian pedagang di bawah hotel itu tersedia ya. Kalau orang Indonesia kalau lapar pasti pengennya makan yang simple, yaitu Indomie ya, ada tersedia di dalam hotel tersebut di bawah. Tapi pas waktu saya menjenguk, yaitu sehabis mendapatkan tes PCR kedua, yaitu semua jamaah negatif ya, dikatakan negatif. Kemudian saya tengok di situ ada sesuatu hal yang menurut saya itu kurang berkenan ya, kurang sreg di hati saya itu, karena dalam makan di prasmanan atau di dining hall itu ada sesuatu yang mengganjal pikiran saya pas waktu di ruang makan itu tidak memenuhi protokol kesehatannya. Oh ya, tadinya saya mau ngevlog kegiatan para jamaah umroh pas waktu makan di perhotelan ya. Jadi suasana itu yang biasa dirindukan oleh para jamaah. Makanya pada masa itu saya membuat video vlog untuk dokumentasi para jamaah kegiatan di waktu makan pagi hari, siang hari ataupun di malam hari ya. Tapi pas waktu mendengar ada jamaah yang terpapar COVID-19 itu,
lebih dari 50%. Makanya di situ saya berpikir, oh mungkin di sini gitu ya, di waktu makan, kegiatan makan itu tidak ada protokol kesehatan, social distancing, jaga jarak, itu sangat tidak ada. Mungkin di sini perlu diperhatikan juga untuk para jamaah umroh, para leader ataupun pemerintah ya, pemerintah Indonesia khususnya. Karena pada waktu seperti inilah yang tidak diperbolehkan sebenarnya ya. Karena walaupun dalam karantina sudah negatif hasilnya, namun dengan keadaan seperti ini yang tanpa social distancing atau jaga jarak pas waktu makan di ruangan yang tertutup itu sangat berbahaya sekali untuk para jamaah umroh melakukan kegiatan makan tersebut ya. Karena kalau ketika makan mestinya kan masker dibuka, dan disitulah mungkin interaksi satu orang dengan orang yang lainnya itu sangat aktif ya. Setiap orang itu berdesakan mengambil makanan dan duduk satu meja berempat ya, tanpa adanya pengawasan ya. Disitulah saya pikir mungkin salah satu titik masalahnya ya. Dan juga waiter ya, bagi orang yang bekerja di Arab Saudi itu diwajibkan untuk sekarang 3 kali vaksin, termasuk 1 booster ya, 2 kali vaksinasi dan 1 booster. Dan itu setiap orang yang legal bekerja di sini itu pasti sudah divaksin ketiga kalinya. Dan di situ waiter, saya pikir kalau untuk sekarang karena dalam masa pandemi ini, waiter itu juga selain divaksin booster, waiter juga mestinya harus tes PCR setiap beberapa hari sekali ya. Karena waiter selalu servis jamaah setiap waktu, dan dia juga berinteraksi dengan orang lain. Jadi di situ menurut saya waiter juga harus dites PCR, karena jamaah dites PCR itu hasilnya negatif, kemudian bisa berinteraksi atau berkegiatan setelah itu di karantina itu udah bebas lah. Sedangkan waiter kan berinteraksi setiap hari dengan jamaah. Para jamaah itu kan interaksi dari luar sampai ke dalam itu mestinya berkontak langsung dengan waiter setiap waktunya makan. Jadi waiter itu juga mestinya, waiter atau pelayan-pelayan lain itu harus di PCR beberapa hari sekali, harus mempunyai sertifikat PCR-nya tersebut. Jadi itu terjamin ya, karena di masa pandemi ini Omikron katanya lebih parah, lebih cepat penularannya. Jadi walaupun 2-3 orang waiters itu mestinya harus ada kontrol dari dinas kesehatan. Kalau di sini itu namanya baladiyah ya, itu harus punya sertifikat PCR dalam beberapa hari sekali. Itu kartu baladiyah juga itu menurutku nggak terlalu bermanfaat ya, karena cuma 1 kali setahun, dan vaksinasi 3 kali juga itu menurutku kurang. Lebih baik mungkin untuk para jamaah lebih berhati-hati di situ, dan pemerintah Indonesia juga harus diperhatikan pas di waktu-waktu itu ya, PCR itu untuk waiter, karena yang berkontak langsung dengan jamaah itu waiter ya. Waiter 1-2 orang aja kena itu udah gitu, pokoknya situlah titik-titik termasuk yang paling rawan ya. Dan itu harus diawasin, karena pas waktu makan juga itu berdesakan, itu tidak ada sama sekali orang yang mengawasi, yang mengatur untuk antrian tersebut ya. Kalau di tempat-tempat lain seperti di restoran atau di tempat-tempat yang umum itu ada jaga jarak, ada satpam atau security yang mengatur, harus social distancing. Karena ini adalah kejadiannya di dalam hotel, ini bukan lagi tanggung jawab pemerintah Arab Saudi ya. Jangan menyalahkan pemerintah Arab Saudi di waktu ini, karena
pemerintah Arab Saudi itu sangat ketat sekali dalam masalah penanganan COVID-19, karena ini kejadiannya di dalam hotel. Jadi kemungkinan besar ini adalah tanggung jawab hotel itu sendiri. Jadi di hotel kan banyak kekurangan tenaga kerja juga di sini itu, makanya di acara makan itu tidak ada orang yang kontrol, yang mengatur tata tertib caranya sebelum makan gitu ya. Atau mungkin di sini juga ada penyelesaian lebih baik, mungkin para jamaah umroh itu makan seperti sewaktu di karantina 5 hari itu di kamar ya, jadi dianterin, gak ada kontak langsung dengan jamaah lain. Karena grup saya yang saya tengok itu berkontak langsung dengan jamaah lain, jadi berdesakan jamaah dari grup lain, dari kota lain, dan Indonesia itu dari kampung saya itu semua kumpul ya, satu ada videonya, nanti saya share juga videonya ya. Itulah termasuk yang rawan ya. Kemudian udah itu yang dari saya yang bahas ini dari Madinah ya. Apa yang saya rasa ada titik rawan, disitulah saya mau sampaikan ya. Termasuk PCR 1 ke 2 oke. Waiter PCR itu harus menurutku, karena percuma kalau nggak di PCR, karena di sini itu orang yang kontak langsung dengan para jemaah itu mestinya harus di PCR setiap waktu ya. Itu vaksin yang booster juga mungkin nggak berpengaruh. Kemudian antrian makanan udah, itu termasuk cara penyelesaiannya mungkin lebih baik makan di kamar masing-masing, jangan di lantai dining hall atau itu tempat makan pokoknya. Kemudian yang lain, masker ya, jangan lupa untuk para jamaah umroh, leader, guide atau ketua ya, itu harus diperhatikan. Setiap masker itu harus benar-benar memenuhi standar dari WHO. Mana pemerintah itu Indonesia yang perhatian seperti ini? Mestinya pemerintah Indonesia memberikan sebuah sosialisasi setiap jemaah umroh yang mau diberangkatkan ke Arab Saudi, memenuhi protokol kesehatan, dan juga cara-caranya juga harus diperhatikan dari hal-hal kecil. Masker jangan sampai setiap orang atau setiap jamaah Indonesia dari Indonesia itu membawa masing-masing masker sendiri. Lebih baik dikoordinir oleh leader atau guide turnya ya. Jadi masker yang bagus itu masker yang seperti apa? Itulah yang diberikan oleh para jamaah ya, untuk para jamaah selama di Arab Saudi. Dan juga harus disosialisasikan bahwasanya masker itu sehari sekali pakai minimal ya, minimal sehari sekali pakai. Kalau bisa setelah kegiatan dari luar juga itu masker udah jangan dipakai lagi. Apalagi ya sekarang di Arab Saudi itu kan rangkaian kegiatan menjalankan ibadah umroh itu kan lebih dari 10 hari. Itu kalau coba 10 hari cuma pemakaian masker 1, 2, 3 doang, harusnya itu setiap hari. Itu ya yang mesti diperhatikan. Dan juga standar WHO masker yang seperti apa, standar dari pemerintah Indonesia lah, jangan sampai ke WHO. Di Indonesia saja masker seperti apa yang direkomendasikan. Nah itu mestinya leader juga memakai standar itu lah. Setiap jamaah diberikan masker yang sama, jangan sampai membawa masker kain yang dari pribadi. Jadi harus sama maskernya, memenuhi standar ya. Tak usah standar WHO, standar pemerintah Indonesia seperti apa. Kemudian itu harus sekali sehari diganti, itu minimal. Nggak boleh sampai beberapa hari dipakai satu saja gitu. Walaupun itu maskernya agak mahal-mahal, jangan terlalu mahal. Yang penting memenuhi standar WHO. Kemudian sal yang di leher itu udah ya. Pokoknya setiap rangkaian yang saya bahas saya tidak bisa membahas ulang lagi, dimengerti saja cukup.
Kemudian ini sal ya, di leher sal yang buat tanda pengenal masing-masing jamaah umroh. Itu terbuat dari benang wol ya. Benang wol itu, sal yang terbuat dari benang wol itu lama, kalau habis dicuci lama keringnya. Kalau bisa di masa pandemi ini, yang sal yang di leher itu, tanda pengenal itu harus tipis, dari bahan yang sangat tipis, agar setiap hari setelah berkegiatan di luar perhotelan itu dicuci bersih dengan sabun ya. Karena apa? Ini adalah tempat-tempat virus, bakteri yang setiap selesai dari berkegiatan itu kan nempel di sini. Apalagi di masa berkegiatan umroh itu kan berdesakan dengan orang lah. Ini adalah tempat yang paling cocok, paling menurutku terdapat virus-virus itu ya di sini, antara leher, pundak dan bagian yang dekat dengan pernafasan ya. Itu mesti tipis sal ya. Sal itu harus tipis agar setiap hari bisa dicuci ulang dengan sabun yang bersih ya. Karena kalau yang terbuat dari wol itu sulit untuk dikeringkannya, nggak bisa dipakai setiap waktu gitu. Jadi itu ya, karena sal itu yang saya tahu kayaknya 5% juga nggak bakalan kayaknya orang itu dicuci sal itu dari awal sampai akhir, dari Indonesia dipakai sampai pulang juga. Mungkin sal itu nggak pernah dicuci ya sehabis dipakai. Jadi menurutku sal yang di leher itu yang terbuat dari wol, nanti ada videonya atau fotonya, itu mestinya yang tipis tandanya ya, nggak usah yang pakai wol untuk sementara. Itu mesti diperhatikan untuk pemerintah Indonesia juga ya, bukan hanya sekedar leader. Karena kalau jemaah itu nurutin apa kata leader atau pemerintah Indonesia ya, kecuali pemerintah Indonesia memberikan masukan yang terbaik. Menurutku yang terbaik adalah hal yang terbaik masker ininya, tanda pengenal kalau bisa yang tipis. Itu juga jangan di sal, atau mungkin di sini, atau mungkin yang jauh dari area pernapasan itu ya. Kemudian ini udah selesai, mungkin udah cukup itu di sal itu. Ihram, ihram juga harus diperhatikan ya. Setiap orang yang menjalankan ibadah umroh itu kan mempunyai kewajiban memakai ihram. Ihram itu sangat bersih untuk sekali pakai lah. Ihram yang sudah dipakai menjalankan ibadah umroh, setelah berkegiatan menjalankan rangkaian ibadah umroh udah selesai, itu kalau bisa dicuci lagi. Kenapa mesti dicuci lagi? Karena setelah menjalankan ibadah umroh itu pastinya kotor atau setidaknya itu kan dalam musim pandemi ini ada virus atau bakteri yang menempel karena kegiatan umroh itu berdesakan atau secara tidak langsung satu area. Itu mestinya setiap habis umroh, apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan mestinya harus dicopot semua dan dibersihkan, baik masker maupun ihram maupun sal atau semacamnya apa aja yang ada di badan itu dibersihkan. Jangan sampai ihram itu dipakai lagi di kemudian hari. Masker juga yang dipakai kemarin habis ihram dipakai lagi, itu kan tempat sudah terkontaminasi dengan hawa udara yang terdapat di area Masjidil Haram. Jadi virus mungkin juga bersarang di situ. Jadi alangkah lebih baiknya kalaupun mau menjalankan ibadah tawaf atau sa'i yang kedua atau ketiga kalinya, pastikan ihram itu bersih ya, dibersihkan kalau bisa. Itu karena bersentuhan langsung dengan para jamaah umroh yang lain ya. Itu kemudian yang lain sudah, itu menurutku juga itu perlu ya, banyakin minum dan vitamin dan suplemen. Untuk sekarang di masa pandemi itu, untuk para jamaah umroh ataupun leader
hendaknya waspada ya. Leader juga sosialisasinya jangan kurang-kurang, banyakin minum vitamin dan suplemen, termasuk vitamin C. Dalam perkegiatan di Arab Saudi menjalankan ibadah umroh itu menguras tenaga. Di masa pandemi ini, vitamin suplemen apa yang dibutuhkan untuk menangkal virus corona, memberikan daya tubuh, memberikan daya tahan atau kekebalan tubuh lebih, imun tubuh ya. Itu adalah vitamin kan, atau suplemen, termasuk vitamin D, vitamin C, zinc, dan suplemen lain ya, yang diperlukan dari tubuh kita gitu. Itu mestinya di support juga vitamin itu ya, karena setelah berkegiatan menjalankan ibadah umroh itu sangat capek sekali ya. Kalau kita minum obat, mungkin sebagian orang ada yang nggak mau, lebih baik vitaminnya, karena di masa pandemi itu walaupun tanpa menjalankan ibadah umroh ataupun kegiatan yang berat lainnya, vitamin atau suplemen dibutuhkan ya dengan resep dokter. Itu ya mungkin ya, lebih baiknya setelah menjalankan ibadah umroh mungkin juga itu dibutuhkan suplemen untuk memulihkan tenaga kita yang sudah selesai digunakan menjalankan ibadah umroh di Arab Saudi. Jadi pas waktu di karantina itu kalau punya suplemen atau vitamin itu bisa diminum ya setelah kita menjalankan umroh. Itu mungkin ya. Terus kemudian baju ya, seperti ihram, seperti juga masker, baju juga mestinya setelah berkegiatan di luaran di masa pandemi ini hendaknya dicuci para jamaah umroh ya, karena baju itu kan bersinggungan langsung di luaran dengan jamaah lain, mungkin ada berbelanja berdesakan atau mungkin berpapasan dengan orang, itu lebih baiknya mungkin dicuci demi kebersihan ya, bukan hanya masker dan ihram dan juga sal ya, itu ya. Jadi demikian ya sesuatu yang saya pikirkan dalam beberapa hari, karena mendapatkan kabar bahwasannya jamaah umroh dari kampungku itu sebagian besar 50% atau lebih, kayaknya lebih ya, karena yang berangkat 30 orang, lebih dari 15-17 orang dari grup saya dan tetangga juga ada, jadi 22 itu terpapar COVID-19. Mungkin reaktif ya, karena satu orang pas waktu di Arab Saudi di Mekah itu ada yang terpapar, satu orang itu pingsan gara-gara kelelahan mungkin ya, dan juga di sanalah di mana titik terendah para jemaah umroh, kekebalan imunnya menurun setelah berkegiatan menjalankan ibadah umroh termasuk tawaf dan sa'i. Di situ rawannya para jamaah umroh terpapar COVID-19, karena pas waktu di kegiatan di kota Madinah Al-Munawwarah itu tidak banyak, termasuk menjalankan ziarah ke masjid-masjid yang bersejarah itu tidak banyak menguras tenaga karena memakai mobil travel ya. Jadi saya selalu mengingatkan juga kepada jamaah umroh, kalau di kota Madinah itu tidak seperti seluar biasa di kota Mekah ya, menjalankan ibadah umroh itu lebih capek ya. Makanya saya selalu mengingatkan di Madinah itu simpan tenaganya untuk kegiatan menjalankan ibadah umroh di Mekah ya. Oke, demikian video vlog kali ini. Mestinya ini diperhatikan juga oleh pemerintah Indonesia, dia dikaji lagi, dan juga para ketua travel masing-masing, guide, leader atau yang lainnya, dan juga jamaah juga mesti tahu ya, salah satunya seperti ini, di titik-titik rawan manakah yang biasanya orang terkena COVID-19 harus diperhatikan ya. Oke, semoga bermanfaat informasi dari kalian survivor, dan mungkin ada kekurangan boleh komen di bawah ya, agar para jamaah atau pemerintah Indonesia lebih
dikaji lagi, diperketat lagi aturannya. Kemudian para jamaah umroh juga lebih patuh untuk menuruti peraturan pemerintah ya. Oke, informasi ini saya tidak memojokkan agar pemerintah Indonesia menutup lagi atau gimana. Semua ada solusinya. Jadi yang saya cari itu pengennya itu solusi, bukan gara-gara seperti ini nanti para jamaah umroh juga ditutup lagi ya visanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kota Madinah Al Munawwarah, karya Survivor undur diri. See you in the next video.